Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jafari, tenaga pendidik di SMP Ma'arif NU 01 Karanggubar, Banjarnegara. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 244 110 408 0702, nomor UKG 330 428 001 468. Hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PJBL) pada materi penerapan hukum bacaan tanwin dan nun mati pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, kelas 8 SMP Ma'arif NU 01 Karanggubar, Banjarnegara. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa, mari kita mengawali dengan doa. Mohon salah satu untuk bisa menyiapkan dan berdoa bersama. Mas Umam, silahkan disiapkan. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izalatil jahli an nafsihi. Baik, sebelum memulai kegiatan, Pak Guru presensi untuk kehadiran pada pertemuan kegiatan belajar di siang hari ini. Yang pertama, Dianatul Fatma Dwi Janeta Rilin. Baik, alhamdulillah kehadiran semuanya hadir pada siang hari ini. Oke, sebelum ke pembelajaran, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada siang hari ini. Semuanya sudah terkumpul berdasarkan pembagian kelompok yang ada sesuai dengan kegiatan yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat kita membahas tentang apa pertemuan minggu yang lalu? Bahas Quran Surat Al-Baqarah, ayatnya 143. Baik, di kesempatan kali ini Pak Guru juga kepingin, karena bagian dari tugas diantaranya adalah kalian selain menulis, ada juga yang menghafal walaupun belum menghafal, dari kelompok 2, 3, atau 4, atau kelompok 1, silahkan salah satu untuk bisa membaca Quran Surat Al-Baqarah dengan kaidah ilmu tajwid sebelum nanti kita masuk ke pembahasan yang utama pada pertemuan KBM di siang hari ini. Silahkan, siapa yang mau membaca, silahkan kaidahnya dengan tajwid yang benar ya Mas. Oh ya, dari kelompok berapa Mas? Dari kelompok 2, siapa namanya? Oh ya, Mas Humamah Jadilah. Silahkan yang lain didengarkan. Mas Humam mau membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dengan kaidah murotalal ya Mas. Oke, yang lain didengarkan, disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan
حقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله صدق الله العظيم. Oke, beri aplaus untuk Mas Humam. Baik, Allahumma rahamna bil Quran. Luar biasa dibaca dengan kaidah tajwid yang benar. Sudah sangat tepat. Ya, dibaca dengan tartil. Dalam kaidah tajwid ada mauqalah warattilil Qur'ana tartila. Dan hendaknya ketika kalian membaca Al-Qur'an tartilan. Tartilan itu berarti benar. Benar cara membacanya, benar tajwidnya, ya. Yang jelas berkaitan dengan hukum tajwid. Ada spesifik ketika membaca Al-Quran dalam kategori belajar, salah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah bisa membaca, sudah bisa lancar, maka kaidah ilmu tajwid itu menjadi sesuatu yang wajib. Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4 ada yang bisa mendefinisikan tentang kaitannya dengan hukum belajar ilmu tajwid? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan? Mas Sofwan? Tidak? Mas Rizky? Mas Bilian? Hukum membaca ilmu tajwid adalah Mbak Ika. Oke, silahkan. Fardu kifayah. Belajar membaca ilmu tajwid itu berarti fardu kifayah. Fardu kifayah ada yang bisa mencontohkan hukum yang lain di fardu kifayah? Fardu ain. Untuk yang fardu kifayah, kalian bisa menyebutkan satu contoh hukum fardu kifayah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mbak Safira, sholat jenazah, bener enggak Mbak Naomi? Oke, sholat jenazah. Sholat jenazah itu seperti apa hukumnya? Oke, tepat. Ketika sudah ada yang belajar, ya, ketika sudah ada yang mensolatkan satu jenazah, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya, sama dengan belajar membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid agar bacaan kita dianggap benar. Benar oleh apa? Ya oleh ilmu tajwid itu. Karena Al-Quran diturunkan sudah berkaitan dan bersama dengan tajwidnya. Ya. Pertemuan kita, pembahasan pada siang hari ini yaitu tentang hukum tajwid. Kaidahnya dalam membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 143 spesifik untuk hukum tanwin dan nun mati. Pak Guru tambahkan di sini agar kalian ya bisa lebih spesifik ya. Biar ya anak zaman now kadang-kadang itu tidak telaten ketika harus membaca. Ya. Tapi kalau lihat media yang seperti ini mungkin barangkali bisa sedikit menggambarkan materinya ya, juga keterangannya. Bisa dibaca Mas Sofwan, tanwin itu apa? Tanwin, harokat janda. Tanwin. Ada berapa macam tanwin? Apa saja Mas?
Ya, bisa dibantu? Oke, ada fathah tanwin, ada kasroh tanwin, ada dhammah tanwin. Ini tidak berbunyi ya, ketika tidak menemukan pasangannya. Tidak menemukan pasangannya. Pasangan dalam artian makhraj, huruf ya, pasangannya adalah huruf. Sama juga dengan nun mati. Nun sukun ini juga tidak akan hidup bacaannya. Sudah cukup. Nun mati. Ya kan? Ini juga tidak akan berbunyi apapun ketika tidak menemukan pasangan huruf yang lainnya untuk membunyikan tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah. Demikian juga dengan nun mati. Bisa dipahami ini? Mempunyai hukum bacaan jika bertemu huruf tertentu. Oke, anak-anak, terima kasih. Pembelajaran di siang hari ini cukup bermakna. Sesuai dengan model pembelajaran yang Pak Guru terapkan, ya, tidak hanya kalian hanya monoton membaca buku, lalu atau menyalin tugas dan sebagainya, tapi Pak Guru mencoba menerapkan ini ya sebagai bagian daripada PJBL, ya, kolaborasi kalian, kelompok-kelompok kalian sudah sangat membantu dalam pelaksanaan KBM di siang hari ini. Tentunya proyek yang sudah Pak Guru sampaikan kepada kalian sebagian besar juga sudah diselesaikan dengan baik. Ya, yang terakhir mungkin barangkali proyeknya yang kaligrafi karena sebenarnya juga sudah ditulis. Terima kasih kepada kelompok 1 ya dan kelompok 2 yang sudah membagi dan menyempurnakan kegiatan di siang hari ini dengan menulis ulang dengan kaidah dengan kaidah kaligrafi, seni kaligrafi. Terima kasih dan atensi kalian sangat luar biasa. Kelompok kalian juga sangat cair siang hari ini, semuanya bekerja sama dengan baik, semuanya juga menyampaikan jawaban yang juga sangat tepat. Tentunya ini sangat membantu kalian di dalam memahami materi ini dan mudah-mudahan sekali lagi tetap menjadi generasi Al-Quran, generasi pencinta Al-Quran yang terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan Al-Quran akan membekas di hati kita semuanya, bermanfaat tidak hanya di dunia, terlebih manfaat besok pada yaumul akhirah. Amin Allahumma amin. Kira-kira sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita cek lagi. Yang pertama, hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5. Yang pertama, hukum bacaan dibaca hurufnya apa saja? Dalam penerapan Al-Baqarah 143 ditandai oleh nomor berapa? 8. Dibaca bareng-bareng. Lakabiratan illa alal ladina hadaw. Oke, belajar Al-Quran itu wajib. Ya. Wajib ya. Iqra. Warabbukal akram, sebagai bagian daripada perintahnya Allah kepada Rasul Muhammad SAW untuk membaca. Apalagi yang dibaca adalah Al-Quran. Membacanya sudah termasuk ibadah, apalagi mengamalkannya. Oke ya, jadilah generasi-generasi Quran. Silahkan belajar terus, ya. Jadilah generasi-generasi Quran
yang akan bisa memuliakan diri kalian, juga bisa memuliakan orang tua kalian pada saatnya nanti. Oke? Ya. Jangan patah semangat, apalagi dalam kaidah Al-Qur'an kita menjadi sebaik-baik umat menurut Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di antara sebaik-baiknya umatnya Rasul adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an lalu mengamalkannya. Baik anak-anak, terima kasih. Saya kira cukup penjelasan Pak Guru. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami. Alhamdulillah cukup bermakna pembelajarannya. Ya, saya yakin kalian juga akan terus belajar. Jangan patah semangat, silahkan belajar. Kalau mau yang spesifik ke ilmu tajwid, silahkan belajarnya langsung praktek dengan membaca Al-Quran. Maka secara otomatis nanti kalian akan terbiasa. Terbiasa membaca Al-Quran dan kaidah tajwidnya juga tidak pernah kalian tinggalkan. Ketika dalam tahapan belajar salah, itu tidak jadi masalah. Tapi yang paling repot adalah ketika belum bisa, kita tidak mau belajar. Nah, itu yang tidak baik. Oke, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan yang hari ini bermanfaat. Dan mari bersama-sama kita tutup kegiatannya dengan membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.